Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kreatif? Anak cerdas di seluruh Indonesia? Kalian sehat bukan? Mana semangatmu? Ibu punya semangat buat kalian. Di dadaku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, yes, anak-anakku. Nah, dengan semangat tadi, jangan lupa, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang dikaruniakan oleh Tuhan pada kita sampai detik ini. Sehingga kita masih tetap sehat. Budayakan anak-anakku, pola hidup bersih dan sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Bersama dengan Ibu Yatmi dari SD Panggang Bambang Libro Bantul di channel Ruang Siar Guru. Apa kegiatan kalian selama PDR anak-anakku? Nah, ada yang suka belajar? Hebat. Bisa membuat pintar anak-anakku. Menjadi cerdas. Suka olahraga? Menjadi badan menjadi kuat. Suka bermain? Boleh untuk menyeimbangkan tubuh kita. Membantu ibu? Anak yang budiman. Bagus anakku. Anak kreatif? Adakah bapak ibu kalian yang ada di rumah suka berkebun? Ternyata berkebun itu sangat asik anak-anakku. Ya, anak-anakku berkebun tak lagi menjadi hal yang merepotkan buat tips menanam bunga di bawah ini. Menanam bunga merupakan pilihan tercepat dan tepat untuk menghiasi rumah kalian. Sehingga rumah kalian nanti menjadi asri. Warna-warnanya yang bervariasi dapat dengan mudah meningkatkan keindahan halaman kalian. Tak hanya itu, bunga yang kamu pilih pun bisa juga dilestarikan dan dijual loh. Nah, asik kan? Selain hobi, bertanam bunga juga bisa menghasilkan uang loh anak-anakku. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tarikan satu jarimu, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, anak kreatif, beberapa di antara bunga-bunga yang kamu pilih malahan bisa menghasilkan pundi-pundi yang selangit. Kalian mau? Ya. Contohnya, tanaman anggrek emas Kinabalu. Ini sampai 70 juta anakku harganya. Mahal sekali ya. Kemudian mawar Juliet. Ya, sampai 22 M. Hebat sekali ya. Tulip Semper sampai 80 juta. Kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anakku yang lagi booming adalah aglonema. Ya, di mana-mana semasa PDR ini banyak sekali teman-teman kalian juga Bapak Ibu di rumah suka berkebun bunga. Nah, untuk kamu yang berniat berkebun, tips cara menanam bunga pada kesempatan kali ini bersama Ibu Yatmi, tips menanam bunga bagi pemula akan bisa banget kamu jadikan panduan. Yuk anak cerdas, ikuti Ibu, jangan kemana-mana. Nah, sebelumnya apa itu perkebunan anakku? Berkebun merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam tujuan untuk merawat juga mengolah tanah perkebunan ataupun tanah kosong di sekitar rumah atau kebun kalian. Nah, contohnya yang bisa kalian tanam itu bisa sayur, tomat, bayam, kangkung, dan sebagainya. Kemudian buah, biasanya pisang, kemudian jeruk, nanas, dan lain sebagainya yang buat segar. Kemudian bunga, bisa anggrek, bisa mawar, melati, dan banyak sekali macamnya. Dan juga tidak kalah asik juga nih toga, tanaman obat buat keluarga. Contohnya seperti serai, kemudian jeruk nipis dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan langsung berkebun bunga. Tanaman hias bunga dapat diartikan sebagai apa anak-anakku? Tanaman yang memiliki bunga atau daun yang indah dan mempesona dengan satu atau banyak warna. Sehingga tak heran jika tanaman ini sangat diminati banyak orang. Nah, coba ada di sini 10 bunga yang paling cantik yang lagi diincar banyak orang anak-anakku.
Pertama aster, sangat cantik warnanya. Kemudian bunga matahari. Nih, kemudian bunga lili, cantik putih. Aglonema yang tadi lagi booming anak-anakku. Kemudian kosmos, marigolds, anggrek putih, petunia, pansies, dan snapdragon. Nah, itu tadi yang diincar di dunia. Nah, sekarang yang tidak asing buat kita di sekitar kalian anak-anakku yang mudah kita temui. Contohnya sekarang apa coba? Ya, kenikir, sansevieria, macam bougainville, puring, kemudian krokot, begonia, kuping gajah, dan melati. Ya, anak-anakku, lalu bagaimana cara menanam bunga bagi kalian yang pemula? Sangat mudah. Mari kita ikuti. Yang pertama anak-anakku, apa yang perlu kalian siapkan sebelum kalian menanam bunga? Yang pertama, kalian harus bisa memilih jenis bunga yang tepat. Nah, di sini setiap tanaman bunga itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda anak-anakku. Ada yang tepat di daerah dingin, ada yang tepat di daerah panas. Nah, itu harus kita sesuaikan. Seperti kaktus itu sangat cocok di daerah panas. Tetapi seperti mawar dan sebagainya yang seperti apa tadi aglonema juga tidak cocok di tempat panas tapi tempat dingin. Perhatikan juga lingkungan habitat aslinya, daerah panas maupun dingin. Dan juga jumlah air yang diperlukan tanaman bunga itu. Tidak kalah penting juga berapa lama bunga itu bisa bertahan, karena berbeda-beda cara bertahannya. Seperti kenikir tidak lama, seperti kertas tidak lama. Nah, sekarang yang kedua, setelah kalian tadi tahu memilih tanaman, yang kedua yaitu kalian harus menyiapkan media tanam. Nah, media tanamnya apa saja anak-anakku? Di antaranya batu kerikil, ya, disebarkan di seluruh pot, di dasar pot nanti, kemudian ditambah tanah yang sudah dicampur dengan sekam, pasir, dan pupuk organik. Setelah yang kedua, kita lanjutkan anak-anakku. Yang ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah memilih pot yang tepat. Nah, kali ini Ibu sudah siapkan jenis pot, ya. Ini pot dari plastik kan anakku? Ya, ini dari plastik, ada juga pot dari tanah liat. Ini pot dari tanah liat. Setiap pot memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Nah, untuk tanaman tertentu sangat cocok digunakan pot yang berasal dari tanah liat. Karena apa? Memiliki keistimewaan yaitu air bisa meresap pada pori-pori. Sedangkan yang pot dari plastik, ini air tidak bisa meresap, tapi bisanya air keluar melalui bawah sehingga keluar. Jenis pun besar kecilnya juga kalian harus sesuaikan. Misalnya yang ditanam bunganya kecil, jangan gunakan pot yang besar. Misalnya potnya yang kecil seperti ini, sangat kecil, ya. Kemudian bentuknya juga bermacam-macam, sesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kalian tanam. Yang keempat anak-anakku, kita akan lanjut setelah kalian tahu memilih jenis, ya. Kita lanjut akan pada proses penanaman. Nah, di sini kalian harus perhatikan. Apa tadi yang harus disiapkan? Medianya ya anak-anakku ya. Nah, ini pada kesempatan pagi ini Ibu siapkan ini tanaman yang akan kita tanam ya, jenis aglonema. Ini masih kecil. Kemudian ini tricolor yang akan kita tanam satu saja cukup ya. Yang pertama kita siapkan potnya. Kemudian ini batu pasir, batu kerikil sudah ada di sini. Bisa juga nanti batu pasir. Gunanya untuk apa anakku? Supaya air tidak menggenang, tapi bisa meresap ke bawah sehingga tanaman akarnya tidak busuk. Ya. Kemudian kita siapkan ini medianya yang tadi sudah disebutkan di depan, sekam bakar, kemudian tanah humus dan sebagainya. Kemudian kita masukkan pelan-pelan. Ya. Jangan sampai anakku ditekan. Karena apa? Kalau menekan terlalu keras, akar tidak bisa berkembang dengan sempurna. Sehingga
nanti perkembangannya akan terhambat. Nah, perlu kalian ingat anak-anakku, setelah tanaman berdiri tegak, jangan sampai kemudian ditekan-tekan terlalu keras. Karena apa? Nanti akan mengganggu pergerakan akar sehingga untuk menyerap sari-sari makanan atau sari-sari humus bisa terhambat. Nah, setelah proses penanaman, kita lanjut anak-anakku. Yang kelima yaitu proses penyiraman. Nah, pada saat menyiram tanaman bunga, ingat, semua lapisan tanah yang sudah ada itu tadi disiram, usahakan bagian semuanya basah. Ya, supaya tidak rusak, biasanya anak-anakku untuk pemanis juga ya. Ini biasanya di atas diletakkan batu-batu kerikil supaya apa? Tidak merubah struktur tanah yang atas, tidak rusak. Tidak hilang terkena siraman air sehingga tetap cantik di sana nanti. Ya, supaya tetap cantik. Nah, setelah begini proses penyiramannya pun harus lebih hati-hati. Jangan sampai kurang air juga bisa menghambat pertumbuhan bunga anak-anakku. Kelebihan air juga bisa merusak akar kalau potnya yang digunakan tidak baik. Misalnya pot yang bawahnya kurang lubang-lubang pori-pori. Kalau ini cukup pori-pori, bagian samping ada, bawah ada. Kalau kalian beli, perhatikan lubang bawah pot. Harus cukup. Kalau kurang bisa ditambahi sendiri. Sehingga akar tidak busuk karena air menggenang. Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Yang selanjutnya, setelah tanaman hidup, perlu proses pemeliharaan, ya. Setelah tanaman hidup, nah seperti ini, nggih. Kita harus melihat tiap hari perkembangannya. Kita harus lihat tiap hari ada ulat tidak. Perlu kita segera hilangkan. Berkembang tidak atau layu apa tidak. Kita harus tiap hari, setiap saat kita harus sayang mereka. Kita sayangi. Kurang apa kita lihat. Ada gulmanya tidak. Kalau ada gulma harus kita segera cabut. Bebaskan juga tanaman dari serangga. Ya, kemudian setelah beberapa saat, kadang-kadang tanaman bunga itu tidak subur lagi anak-anakku. Kadang ini sudah tinggi, kemudian tidak berkembang lagi. Pada saatnya perlu juga kalian bongkar, ya. Kita bongkar, akarnya sudah penuh anak-anakku. Kemudian kita potong. Media perlu kita ganti juga, ya, supaya sari-sari untuk berkembang tumbuhan cukup. Bisa juga dipupuk. Setelah rimbun daunnya terlalu banyak, perlu juga diadakan pemangkasan supaya tanaman tetap cantik. Ya, anak-anakku masih semangat? Ya. Nah, sekarang manfaat bertanam bunga buat kalian anak-anakku. Rumah kalian akan menjadi asri. Kalian lihat bunga yang ibu tanam itu jenis aglonema anakku, sangat sederhana kan? Ini yang ibu tanam di rumah. Membuat rumah kalian menjadi asri. Kemudian udaranya akan terasa sejuk anak-anakku. Karena pengaruh oksigen yang cukup pada saat siang hari berasimilasi ya, akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen akan dikembalikan ke udara, bermanfaat buat kita semua. Kemudian penghuni rumah juga menjadi lebih betah di rumah. Karena suasana rumah menjadi asri dan sejuk. Dan juga anak-anakku, menanam bunga ini bisa juga menjadi terapi alami bagi jiwa yang penat atau capek. Penghilang stres juga, ya. Bisa menghilangkan kesan bahwa rumah kalian itu gersang. Menjadi segar kan, beda. Rumah yang ditanami tanaman hijau, bisa buah, bisa apa, tanaman bunga dan sebagainya itu beda dengan rumah walaupun sebagus apapun kalau tidak ada tanaman, itu kesannya akan menjadi gersang. Nah, anak-anakku, setelah itu jiwa estetika kalian juga akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? Setelah menanam bunga nanti, penempatan bunga diletakkan di mana itu nanti menurut keindahan. Ya, jadi kita bisa meletakkan di sudut mana yang membuat pemandangan menjadi indah. Ini anak-anakku, tanaman bunga ibu di rumah.
ada anggrek, ya. Kemudian ini tanaman puri. Kemudian ada yang sebelah sana itu gelombang cinta, yang bawah itu talas, yang itu tricolor. Kemudian ada juga yang putih ini, namanya cangkok wijaya kusuma. Kemudian ada juga anggrek, kemudian kamboja, dan ini contoh aglonema yang ibu tanam di rumah. Nah, anak-anakku, pesan ibu, tetaplah kalian stay at home di masa PDR. Ya, tetap semangat belajar dari rumah bersama kedua orang tua kalian. Membuat mereka, kalian harus bisa membuat mereka selalu tersenyum karena perbuatan kalian. Buatlah kedua orang tua kalian bangga akan kalian, ya. Isi waktumu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Budayakan selalu perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama apa anak-anakku masa sekarang? Suka mencuci tangan, ya. Jika kalian bepergian kemanapun anak-anakku, selalu jangan lupa gunakan masker. Jangan lupa selalu berpikiran positif, ya. Bersikap positif dan selalu berdoa. Nah, anak-anakku, himbauan ibu, ya, tetap semangat di rumah, nggih. Anak cerdas, anak santun dan anak mandiri. Pada saat ini kalian jangan lupa pada saat nonton YouTube, jangan lupa selalu harus didampingi oleh kedua orang tua kalian, ya. Nah, sekarang coba tarikan jarimu, jangan lupa ya, di channel YouTube Ruang Siar Guru, jangan lupa subscribe, like, maupun share. Tetap semangat anak cerdas, anak santun dan anak mandiri. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain dengan Ibu Yatmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.